Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Jiwasan Genggong, yakni Al Mukarram Kiai Hasan Mutawakil Allah, semoga beliau diberi kesehatan, dan juga yang saya hormati kepada Rektor Unja Universitas Islam Jiwasan Genggong Al Mukarram Ustadz Abdul Aziz Wahab, dan semua yang saya hormati kepada dosen-dosen, dan juga kepada Kaprodi dan makul dari studi Al-Quran yang saya hormati, ini Bu Nur Fatimah. Semoga beliau diberi kesehatan, amin amin. Kali ini saya mau menjelaskan tentang Aqsamul Quran. Aqsamul Quran. Jadi pertama sekali, jadi apa itu Aqsamul Quran? Aqsamul Quran adalah bentuk ungkapan yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan kebenaran suatu pernyataan dan memperkuat pesan atau menarik perhatian pembaca dan pendengar. Nah, ini Aqsamul Quran yang telah dijelaskan oleh firman Tuhan yang ada di dalam Al-Quran untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, terus apa manfaat dari Aqsamul Quran sendiri? Manfaatnya adalah menegaskan kebenaran, menarik perhatian dan menguatkan argumen, memberikan perumpamaan, menunjukkan pentingnya suatu objek, mengajak untuk merenung. Jadi di Al-Quran itu sangat sangat lengkap sekali bagi umat manusia untuk merenung apa dari isi Al-Quran itu, dan kaidah-kaidahnya ataupun isi dari atau artian dalam Al-Quran itu sendiri itu lengkap banget gitu. Jadi ada beberapa unsur-unsur kosong. Itu yang pertama adalah kata kunci, kata penghubung, subjek kosong, dan keempat adalah ungkapan yang dijanjikan atau ditegaskan. Nah, itu adalah unsur-unsur kosong. Terus perbedaan antara sumpah dalam Al-Quran dengan sumpah sehari-hari. Yang pertama dalam sini yang saya cantumkan adalah 4 poin. Yang pertama adalah kehormatan dan kebenaran, yang kedua adalah konsekuensi hukum dan spiritual, yang ketiga adalah objek sumpah dan pemahaman dengan kesadaran. Jadi dalam perbedaan antara sumpah manusia kepada dirinya sendiri dan sumpah dengan mengucapkan kalimat billahi, dan contohnya dalam kesehari biasanya anak-anak itu mengatakan billahi, billahi, wallahi, tallahi gitu. Itu sebenarnya boleh-boleh saja asal tepat dan benar untuk menepati janji dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau bagaimana konsekuensinya dari seseorang telah mengucapkan janjinya namun tidak ditepati, itu adalah dosa besar. Bukan dosa besar, gak tahu dosa besar, tapi ini ada dosa gitu. Untuk ada contoh dari sumpah seseorang kepada dirinya sendiri. Contohnya adalah kalau ketika saya lulus saya akan membaca syahadat, ataupun ketika saya lulus saya akan bersedekah gitu. Itu juga harus ditepati janjinya gitu. Namun dia tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara sumpah Al-Quran dalam sumpah sehari-hari gitu. Terus ada bentuk-bentuk Aqsamul Quran gitu. Pertama adalah sumpah dengan Allah, bentuknya ya sumpah dengan Allah dengan mengucapkan kalimat tallahi wallahu billahi. Yang kedua adalah sumpah dengan ciptaan atau makhluk Allah. Nah, contohnya adalah sumpah kepada teman, sumpah kepada dirinya sendiri, sumpah kepada ciptaan dari Sang Pencipta gitu. Terus yang ketiga sumpah dengan kesucian atau wahyu. Nah, sumpah ini adalah dengan membawa saya berani sumpah atas Al-Quran gitu. Dan itu tidak boleh saja asalkan menepati janjinya gitu. Biasanya kita lupa, kita sebagai manusia kan hilaf, lupa gitu. Terus yang keempat adalah sumpah dengan peristiwa atau fenomena tertentu. Nah, contohnya sumpah dengan peristiwa atau fenomena tertentu ini termasuk dalam kategori sumpah ke dalam dirinya sendiri. Contohnya dalam keadaan hampir kiamat gitu. Berita-berita terbaru kini dari India yang katanya bilang tanggal 29 akan terjadi kiamat. Nah, biasanya orang yang takut dan banyak dosa itu mengatakan saya bersumpah akan contohnya ya, saya akan bersumpah akan tobat. Contohnya apa? Ketika itu fenomena belum terjadi, padahal fenomena itu belum terjadi.
Akan tetapi ketika fenomena itu sudah terlewat, maksudnya tanggalnya sudah terlewat, yang tadi dicontohkan dalam tanggal 29 dan sudah terlewat sekarang tanggal 30, sekarang tidak terjadi apa-apa, melainkan mereka itu sekarang nggak melakukan apa-apa, melainkan nggak tobat padahal gitu. Itu namanya sumpah dengan peristiwa atau fenomena tertentu. Terus yang kelima adalah sumpah dengan sesuatu yang abstrak, itu tidak boleh banget itu ya. Jadi mungkin ya cukup sekian yang yang saya sampaikan, nggak terlalu banyak. Jika ada salah kata mohon maaf, dan jika ada pertanyaan monggo silahkan bisa mampir ke YouTube kami, atau bisa tanya ke pribadi, bisa ngomong sampai ya sambil ngopi dan sambil ngopi. Jadi mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.